Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan linear 3 variabel. Melanjutkan pembahasan materi sebelum-sebelumnya ya. Kita tambah lagi beberapa contoh ya supaya kalian dapat memahami bila mana ada latihan soal yang bervariasi. Linear 3 variabel kali ini yaitu akan membahas tentang contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaiannya berbentuk X, Y, dan Z dari persamaan berikut. Ini adalah persamaan ke-1, yaitu 2X plus 7Y kurangi 4Z sama dengan 14. Ini adalah persamaan kedua, 3X min Y tambah 5Z sama dengan 9. Dan ini adalah persamaan ketiga, yaitu 2Y plus 3Z sama dengan 7. Dari ketiga persamaan ini, ya, kita akan mencari penyelesaiannya berbentuk nilai daripada variabel X, Y, maupun Z. Ya. Nah, oke, pembahasan langkah pertama yaitu kita perhatikan di sini ya, eliminasi variabel X ya, eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga menghasilkan persamaan 4. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini ya digunakan untuk mengeliminasi variabel X. Bagaimana? Seperti ini ya, ini adalah persamaan ke-1 dan ini adalah persamaan kedua ya. Dari mana persamaan 1 dan 2 ini didapat? Dari soal ya. Soal yang tadi Bapak berikan, ini persamaan 1 dan ini persamaan kedua ya. Kenapa menghasilkan persamaan keempat? Karena persamaan ketiga sudah ada di sini ya. Jadi kalau ada persamaan lagi, yaitu persamaan keempat. Oke, 2 kita kan mengeliminasi X ya, berarti kita lihat variabel X di sini. X di atas punya koefisien 2. 2 ini kita taruh ke bawah ya, dikali 2. Dikali ini ya, bukan X2 bukan, tapi dikali 2. 2 di atas taruh di bawah ya, dikali ya. Kemudian variabel X yang di bawahnya punya koefisien 3. 3 ini di bawah, taruh di atas ya, dikali 3. 2 di atas ditaruh di bawah, 3 di bawah ditaruh di atas ya. Jadi 2 ke bawah, 3 ke atas, dikalikan ya. Setelah itu kita peroleh ya, kita kurangi di sini, garis bawah kurangi ya. Diperoleh bentuk seperti ini. Dari mana ini ya? Kok variabel X-nya tidak ada? Langsung muncul variabel Y dan Z karena kita mengeliminasi X. Jadi variabel X-nya ini tidak usah kita tulis. Yang kita tulis hanya variabel Y dan Z. Nah, dari mana ini ya? 7 kali 3 ini ya. 7 kali 3 berarti 7 di sini kali 3 ya, di sini. Tulis 7 kali 3. Variabelnya Y. Ya. 7 kali 3 variabelnya Y. Kurangi 4 dari sini ya, 4 dari sini ya. 4 kali 3. Tuh, 3 tuh dari sini ya. 4 kali 3. 4 kali 3. Variabelnya Z. Sama dengan 14 dikali 3. Nah, ya. Jadi 3 ini, dan 3 ini itu berasal dari sini. Dari 3 di bawah naik ke atas. Sehingga dikalikan dengan 7, dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 14. 7 kali 3 Y, variabelnya Y. 4 kali 3 Z variabelnya. 14 kali 3, 14 kali 3. Nah, ya. 7 kali 3 hasilnya ya 21, variabelnya Y, 21 Y. Kurangi
4 kali 3, 4 kali 3 ya 12. 12 variabelnya Z. Ya, kemudian 14 kali 3 itu 40, 42 ya, dikali-kalikan ya. Nah, jadi variabel X-nya tidak usah kita tulis ya, karena kita eliminasi variabel X, sehingga yang kita tulis yang punya variabel Y dan yang punya variabel Z. Tetapi koefisien pada Y dan Z ini dikalikan dengan 3. Dikalikan dengan 3, kalikan dengan 3. Oke, berikutnya ya. Kemudian yang di bawahnya adalah min Y. Di sini tidak ada koefisiennya kelihatannya, tetapi padahal ada. Kalau ada variabelnya saja, itu menandakan koefisiennya bernilai 1. Di sini ada 1. 1 tidak ditulis ya. Tetapi di sini ada ya. Tidak ditulis tetapi ada. Jadi ini ada 1 di sini ya. Min 1 dikali 2 dari sini ya. Min 1 kali 2 variabelnya Y. Variabel Y. Ditambah 5 dikali 2. 5 kali 2. Variabelnya Z. Sama dengan 9 kali 2. 9 kali 2. 2 dari mana? Dari sini nih ya. Dari atas ke bawah. Ya, 2 sehingga dikalikan dengan min 1, 2 juga dikalikan dengan 5, dan 2 dikalikan dengan 9. Kalau yang di atasnya mah 3, kalikan. Kalau di bawahnya 2. Ya, dari sini, atas ke bawah, bawah ke atas. Ya. Nah, diperoleh, kita hitung diperoleh min 1 kali 2, min 2 variabelnya Y. Min 1 kali 2 min 2 variabelnya Y didapat ya. Ditambah 5 kali 2 10 variabelnya Z, 10Z. Sama dengan 9 kali 2 18 ya. Nah, itu dia ya. Ingat ya, di sini tidak ada angka yang kelihatan. Tetapi sebenarnya di sini ada koefisien yaitu 1 ya. Sehingga min 1 dikali 2. Ya, min 1 kali 2. Di sini 5 kali 2. 5 kali 2 variabelnya Z. Nah, sehingga diperoleh bentuk persamaan yang ada di sebelah kanan ini ya. Kita kurangkan ya. Sesuai dengan yang awal ini ya. Nah, sekarang kelompokkan variabel Y dengan variabel Y. Di sini kita tulis ya. 21Y kurangi ke sini. 21Y dulu yang kita ambil. 21Y dikurangi, tulis, kurangi, min 2Y. Jadi tanda ini, ya, tanda pengurangan ini dari sini. Sedangkan tanda yang ada di dalam kurung itu bawaan dari sini. 21Y, Y dengan Y. 21Y dikurangi, min 2Y. Oke, ya. Selanjutnya, ya, Y kan sudah dikelompokkan dengan Y. Sekarang dari atas lagi ya. Min 12Z. Ini negatif, ini punya 12 ya. Min 12Z. Min 12, tulis di sini. Min 12Z. Ya. Min 12Z. Min 12Z. Tulis di sini min 12Z. Kuranginya ditulis ya. Ini tanda negatif ini dari sini. Tanda negatif di depan 12 itu bawaan dari 12-nya. Ya, min 12Z, tulis di sini min 12Z. Kurangi 10Z. Nah, ini tandanya positif. Kalau positif kalah dengan negatif ya. Kalau positif ini ya, tidak usah ditulis. Langsung saja kalau ada tanda negatif dikurangi 10Z. Tanda positif selalu kalah dengan tanda negatif ya. Nah, beda halnya dengan yang tadi ya. Tanda negatif, ini tanda negatif ya. Ini tanda negatif ketemu dengan negatif, nanti akan kita rubah ya. Kalau tanda negatif 10Z-nya positif, maka positifnya kalah, tetap ditulisnya dikurangi atau negatif 10Z. Ya, jadi min 12Z kurangi 10Z dari sini ya, 10Z sama dengan
Nah, ini kan Y dengan Y sudah, Z dengan Z sudah. Sekarang tinggal sama dengan 42. 42 kurangi dari sini ya, 18. Oke ya. Sudah dikelompokkan variabel Y dengan Y, Z dengan Z, dan konstanta dengan konstanta. Sekarang ini kita rubah. Bila ada dua tanda sifat bertemu, negatif dengan negatif, maka akan menjadi positif. Nah, di sini ya, 21Y, 21Y. Negatif ketemu negatif jadi positif. Tuh ya, 21Y, negatif ketemu negatif jadi positif. Positif 2Y. Positif 2Y. Ini positif dari mana, Pak? Dari negatif ketemu negatif. Jadi positif ya, 2Y. 2Y misalnya. Negatif 12 dikurangi 10Z. Negatif 12Z dikurangi 10Z. Punya hutang 12Z. Hutang lagi 10Z. Hutangnya ya 22Z. Nah, hutangnya kalau tanda negatifnya, sederhananya, hutang 12Z. Hutang lagi 10Z. Ya hutangnya 22Z. Kalau hutang tandanya negatif. Negatif 22Z dari hutang 12, hutang lagi 10 ya, variabelnya Z. Sama dengan 42 dikurangi 18. 42 dikurangi 18 ya jelas 24 ya. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi positif. Berikutnya yaitu 21Y ditambah 23Y. 21 tambah 2, 23 ya, dikurangi 22Z sama dengan 24. Nah, ini adalah persamaan keempat ya. Jadi kita akan menemukan persamaan keempat dulu sebelum kita mencari penyelesaiannya berupa nilai X, Y, dan Z ya. Ingat ya, ini negatif ketemu negatif jadi positif. Hutang 12, hutang 10 jadi hutang 22. Nah, ini dikelompokkan dulu ya, Y dengan Y ya, negatif ini ditaruh di sini. 2 ini kan punya bawaan negatif sendiri, jadi ditulis. Kemudian 12 juga punya negatif sendiri, ditulis min 12Z. Dikurangi dari sini 10Z sama dengan 42. 42 dikurangi dari sini 18 sehingga menghasilkan persamaan keempat. Oke ya, persamaan keempatnya yaitu 23Y dikurangi 22Z sama dengan 24. Berikutnya yaitu langkah kedua. Sekarang kita eliminasi Y pada persamaan 3 dan persamaan 4 sehingga menghasilkan nilai Y dan Z. Nah, tadi kan kita sudah menemukan persamaan keempat ya. Kita eliminasi variabel Y dengan persamaan ketiga. Oke, diperoleh persamaan ketiga dan persamaan keempat. Dari mana persamaan ketiga dan keempat ini? Persamaan ketiga dan keempat itu ya, kalau persamaan ketiga dari soal awal. Ini ya, sedangkan persamaan keempat dari langkah 1 tadi. Nih. Dieliminasi, apa yang dieliminasi? Y. Berarti kita hilangkan Y ya. Oh, berarti di sini 2 di atas, taruh di bawah. Di sini ya. Nah, 23 di bawah, taruh di atas. Nah, 23 di bawah, taruh di atas. 2 di atas, taruh di bawah. 23 di bawah, taruh di atas. Sehingga Y-nya ini sudah tereliminasi ya. Kalau tadi eliminasi X, X-nya tidak ditulis. Sekarang eliminasi Y, maka Y-nya yang tidak ditulis. Lanjut ya, kemudian dikasih garis bawah, dikurangi ya. 3 kali 23 dari mana? Dari sini ya. Nih, ini nggak usah kita hiraukan ya, variabel Y ini. 3 dikali 23, variabelnya Z. 3 kali 23, variabelnya Z. Kenapa Pak yang ditulis variabelnya Z? Karena kita eliminasi Y. Berarti Y tidak kita hiraukan. Kalau tadi eliminasi X, berarti X kita tidak hiraukan.
Sekarang eliminasi Y, berarti yang punya Z saja yang kita tulis. 3 kali 23 Z sama dengan 7 kali 23. 7 kali 23. Nah, ini 3 kali 23 ini ya jelas 69 Z ya, sama dengan 7 kali 23 ini 161. Ya, tuh. Berikutnya min 22. Min 22 dikali 2. Di sini kita tulis min 22 dikali 2. Min 22 dikali 2. 2 dari sini, dari atas ke bawah. 23 dari bawah ke atas. Min 22 dikali dengan 2. Min 22 dikali 2. Variabelnya Z sama dengan 24 dikali juga dengan 2. Dikali 2. Nah, kalau yang pertama dikali 23 nih, ya semuanya. Kalau yang di bawahnya ini dikali 2. Oke ya. Lanjut, min 22 kali 2, min 44 variabelnya Z. Min 44 Z dari min 22 kali 2. 24 kali 2 itu 48. Nah, ini kita kurangi ya. Kelompokannya 69Z dikurangi min 44Z. Kita tulis di sini 69Z dari sini, 69Z dikurangi tulis kurangi min 44Z. Min 44Z taruh di sini. Kalau tanda ini dari sini. Kalau min 44Z ini sudah bawaan ya. Nah, 69Z dikurangi min 44Z, min 44Z. Sama dengan, karena cuma ada Z aja ya di sini, sama dengan 161 dikurangi 48. Nah, ya. 161 dikurangi dari sini 48. Kalau ini dari sini. Kalau yang tanda negatif ini dari 44 bawaan. Lanjut. Nah, di sini ya. Negatif ketemu negatif tuh jadi positif. Sehingga 69Z ditambah 44Z sama dengan 113Z. Ya, ini min ketemu min jadi positif ya. Min ketemu min jadi positif ya. Jadi tanda positif ya. Min ketemu min jadi tanda positif. Min ketemu min jadi tanda positif ya. 69Z ditambah 44Z itu 113Z sama dengan 161 dikurangi 48 adalah 113. Nah, 113 yang ada di kiri ini jadi pembagi ya. Nah, dan 113 di kanan ini jadi angka yang dibagi oleh 113 di kiri. Nah, ini kita tulis ya. Z sama dengan Z ditulis. 113 ini dari sini. Sedangkan 113 yang ini menjadi pembagi. Letaknya di bawah. Kalau yang ini letaknya di atas. Ini per ya. Per itu bagi. Ya, 113 ini dari sini. 113 yang di sini dari sini. Ya, ke sini ya. Nah, ini dari sini ya. Tuh. Kiri ke bawah, kanan di atas. Sehingga Z sama dengan 113 bagi 113 itu 1 ya. Nah, ingat ya, 113 yang ada di kiri jadi pembagi, 113 di kanan jadi angka yang dibagi oleh 113 di kiri. Nah, ikuti langkah ini saja biar kalian paham ya secara seksama. Oke, itu dia cara mencari nilai Z. Kita akan mencari nilai
Y, ya. Pada langkah ketiga ini, tadi kan nilai Z-nya sudah ketemu 1. Berarti nilai Z-nya disubstitusi ke persamaan 3. Persamaan 3-nya yaitu 2Y plus 3Z sama dengan 7. Dari mana ini? Persamaan ketiga nih. Dari sini, dari soal. Ya. Jadi nilai Z-nya itu kan 1 tadi ya. Z-nya kan 1 pada perhitungan langkah kedua. Disubstitusi ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu dari soal ya. Sehingga ya ditulis dulu di sini 2Y tambah 3Z sama dengan 7. Nah, ini 1 ya. 1 ini pengganti Z. Z di sini ini diganti nanti dengan 1. Nah, itu dia ya nih. 2Y ditambah 3. 3-nya tulis, Z-nya diganti dengan 1. 3 buka kurung, Z-nya diganti 1 sama dengan 7. Nah, ini ya. Nah, ini 3 dalam kurung 1. 1 ini adalah Z. Berarti menandakan dikali. Berarti 3 dikali 1. Menghasilkan 2Y ditambah 3 kali 1. 3 sama dengan 7. 2Y ditambah 3 kali 1. 3 sama dengan 7. Nah, 3 ini kan positif ya. Pindah ke kanan menjadi lawannya yaitu negatif 3. Sehingga ditulis di sini 2Y sama dengan 7 dulu. Negatif 3. Jadi min 3 ini hasil dari pindahan positif 3 ke kanan menjadi negatif 3. Sehingga 2Y sama dengan 7 dikurangi 3. 2Y sama dengan 7 kurangi 3, 4. 2 ini jadi pembagi. 4 adalah angka yang nanti akan dibagi oleh 2. Nah, ikuti saja langkahnya ya. Y sama dengan 4 dibagi 2. 4 dari sini, 2 dari sini. Ya, sehingga Y-nya sama dengan 2. Oke ya. Jadi 2 ini jadi pembagi ya. 4 ini ditulis saja ya sebagai angka yang akan dibagi oleh 2. 4 per 2 itu sama saja dengan 4 dibagi 2, yaitu Y-nya 2. Nah, tadi Z-nya sudah ketemu 1, Y-nya 2, berarti tinggal X-nya ya. Oke, tinggal X-nya bagaimana cara mencari nilai dari variabel X? Tentunya ada langkah keempat. Substitusi Y sama dengan 2 dari perhitungan langkah ketiga dan Z sama dengan 1 dari perhitungan langkah sebelumnya ke persamaan 2 yaitu 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 9. Dari mana Pak 3X min Y tambah 5Z sama dengan 9 tuh? Dari soal. Nih persamaan kedua ya. Ikuti saja langkahnya seperti ini biar paham. Berarti Y dan Z-nya ini diganti dengan 2 dan 1. Nah, kita ganti Y dulu ya. Dan kita ganti Z. Nah, 3X kita tulis 3X dikurangi Y. Y-nya diganti dengan 2. Kasih kurung, Y-nya diganti dengan 2. 5 tulis. Z-nya dikurung lagi diganti dengan 1. Ya. Z-nya dikurung lagi diganti dengan 1. Y-nya diganti dengan 2. Ya, di sini Y tidak punya koefisien lagi ya. Ada 1 tapi tidak ditampilkan sehingga Y-nya saja kita tulis diganti dengan 2, Z-nya diganti dengan 1, 5 buka kurung, Z diganti dengan 1. Oke ya. Nah, ini ya sehingga 3X kurangi 2 dikurangi 2 ditambah 5 kali 1, 5 sama dengan 9. 3X kurangi 2 tambah 5 sama dengan 9. Lanjut, ya min 2 ditambah 5 ini kita urai di sampingnya supaya paham ya. Min 2 tambah 5 ini kita bahas di samping yaitu min 2 tambah 5 hutang 2 dibayar 5 berarti kembali 3 ya. Sehingga kita tulis di sini 3
3x ditambah 3, 3 ini dari min 2 tambah 5, 3 dari sini ya, sama dengan 9. Nah, ya, oke ya. 3 ini pindah ke kanan dari positif menjadi negatif. Sehingga tulis 3x sama dengan 9 negatif 3. Negatif 3 itu dari 3 positif berpindah menjadi 3 negatif. Sehingga 3x sama dengan 9 kurangi 3, 6. Ya, 6. Ya, 3 negatif ini pindahan dari 3 positif ke kanan. Sehingga 3x sama dengan 9 dikurangi 3. 3x sama dengan 9 kurangi 3, 6. 3 ini jadi pembagi ya. 6 jadi angka yang dibagi. Sehingga x sama dengan 6 dibagi 3. 3 ini jadi pembagi yang kanan ya. X sama dengan 6 dibagi 3, X sama dengan 2. Oke, nilainya sudah ketemu semua ya. X-nya 2, Y-nya 2, dan Z-nya 1 ya. Sehingga kalian tinggal memberikan kesimpulan ya, yaitu berupa himpunan penyelesaian. Ya, jadi ingat ya, di sini Y dan Z yang diganti dengan angka 2 dan 1. Langkahnya sama seperti ini ya, ikuti saja langkahnya ya, karena langkahnya ini ya nanti akan menjadi pedoman saat kamu mengerjakan soal yang Bapak berikan. Himpunan penyelesaiannya yaitu ada 3 berupa nilai X yaitu 2 dan nilai Y yaitu 2 serta nilai Z yaitu 1. Nah, selesai ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, ada banyak langkahnya yang harus diikuti secara teratur ya, dan jangan lupa dicatat supaya bisa jadi pedoman dalam mengerjakan soal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat.